visi. Karena visi saya yang pertama ingin menjadi anggota dewan yang amanah. Ya, kalau udah amanah katanya jujur, adil, bijaksana dan merakyat. Memang di politik ini saya tidak mencari uang. Depannya juga saya harapkan seperti itu ya, seperti sekarang. Ya, betul-betul merakyat sama ini kalau saya pelajari gitu. Kibar! Kibar! Audio Jungle. Bakal calon anggota legislatif Bacalek Partai Gerindra, nomor urut 5 Dapil Saboci. Kori Hatmalina, berjanji bila terpilih jadi anggota DPRD Kota Depok, dirinya akan menggunakan gajinya buat kepentingan rakyat. Selain nanti ada dana aspirasi dewan, saya juga akan mempersembahkan gaji saya di dewan buat kepentingan rakyat. Jadi gaji tidak saya ambil, tapi saya salurkan buat rakyat di dapil saya. Tapi tentunya dengan program jelas dan bisa dipertanggungjawabkan, kata Kori ditemui di kawasan Sawangan Baru, Kamis tanggal 1 Juni tahun 2023. Menurut Kori, ia tidak akan mengambil gajinya buat pribadi sebagai bukti bahwa ia terjun sebagai bacalek bukan untuk cari duit. Ini sebagai bukti bahwa niat saya tulus ingin benar-benar mengabdi buat rakyat, buat masyarakat. Khususnya di dapil saya, Sawangan, Bojongsari dan Cipayung, kata Kori yang dalam hal ini menjadi bacalek Gerindra dengan nomor urut 5. Terkait permasalahan yang menjadi concernnya, ia melihat di bidang pendidikan belum meratanya sekolah-sekolah di Depok. Semisal SMP dan SMA, dibandingkan dengan jumlah penduduk SMPN dan SMAN di Depok masih jauh dari kebutuhan. Padahal sistem yang digunakan zonasi. Tapi keberadaan sekolah tidak merata, ujar Kori. Sementara dari sisi kesehatan, ia melihat masih banyak keluhan warga terkait pelayanan, khususnya pasien BPJS dan pemegang kartu Jaskin. Mereka selalu saja tidak mendapat pelayanan maksimal. Seperti di nomor 2 kan, kata Kori. Sedangkan untuk perempuan, ia ingin mendorong dan memberdayakan perempuan, emak-emak agar bisa membantu mensejahterakan keluarga. Misalnya lewat usaha-usaha mikro dan kegiatan sosial lainnya. Saya ingin mendorong masyarakat dan utamanya kaum wanita agar melek politik. Agar mereka paham hak-hak mereka dan mereka sadar bahwa politik tidak jahat. Yang jahat itu oknum, ujar Kori. Kori sendiri optimis partainya akan menduduki 4 kursi dari daerah pemilihan, Dapil, Kecamatan Sawangan, Bojongsari, dan Cipayung. Menurut Kori, capaian 4 kursi di Dapil Saboci bukan tanpa alasan. Pertama, Gerindra telah menempatkan 3 orang wakilnya di DPRD Kota Depok. Selanjutnya, ada penambahan kursi dari 11 menjadi 12, sehingga semakin menambah peluang bagi Gerindra, ujar Kori. Ketiga, efek dari pencalonan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto pada perhelatan pemilu Presiden 2024. Tampilnya Pak Prabowo sebagai calon presiden akan membuat masyarakat semakin memilih Partai Gerindra karena beliau dikenal loyal kepada masyarakat, selalu membela rakyat, dan berjuang mengatasnamakan rakyat, paparnya. Meski demikian, para bacalek Partai Gerindra juga akan berjuang maksimal, all out mengantarkan Prabowo Subianto sebagai presiden di tahun 2024 sampai tahun 2029. Dari Depok, Agus Reportase melaporkan. Hari ini memang saya bertemu seluruh konstituen saya, ya konsolidasi ya, karena memang saya ingin berkenalan langsung dengan masyarakat, menyapa masyarakat, dan memberikan program-program ke depannya. Visi misi saya dan juga bagaimana masyarakat tersentuh secara langsung. Nah, karena memang tim ses saya semua bekerja. Bagaimana sebelum saya hadir, sebelum saya katakan mau datang ke sebuah acara, mereka-mereka tuh 1-2 hari bahkan seminggu sudah disosialisasikan. Nanti Bu Caleg ini akan datang, ya kan, akan memberikan program, visi misi dan lain-lain. Bagaimana memang nanti ini dewan berbeda dari yang lain. Nah gitu. itu Mbak, terkait perbedaan tadi Mbak, Ya. apa yang membedakan Mbak dengan caleg-caleg lainnya Mbak? Oke. Oh jelas. Dari sangat berbeda visi-misinya, ya. Pak? Dari visi. Karena visi saya yang pertama ingin menjadi anggota dewan yang amanah. Ya, kalau udah amanah katanya jujur, adil, bijaksana dan merakyat. Memang di politik ini saya tidak mencari uang. Ya, lillahi ta'ala saya terpanggil, saya ingin mengabdikan diri saya untuk masyarakat. Itu. Nah, misinya ingin memperjuangkan aspirasi ya, khususnya warga Saboci. Gitu. Yang berfokus pertama di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan, serta kesejahteraan sosial. Gitu. Itu fokus saya.
Mbak, salah satu di bidang pendidikan tadi. Ya. Depok ini kan kurang sekolah negeri, Mbak. Betul. Gimana? Untuk menyikapi itu seperti apa? Ya, itu juga keluhan dari banyak masyarakat ya. Kemarin saya sudah beberapa kali di pertemuan pun mengeluhkan bahwa titik sekolah negeri itu jauh gitu. Artinya tidak merata. Kebanyakan ada di Kelurahan Bedahan. Sementara di Sawangan atau di Cinangka kurang kan gitu. Makanya kalau memang saya nanti terpilih, saya juga bisa fokus konsen di pendidikan. Bagaimana pembangunannya merata. Ya, kalau sekarang kan pakai sistem zonasi juga. Bagaimana sekarang orang kalau misalnya lebih dari katakan 1-2 kilo nggak bisa. Nah, saya nggak mau tuh kayak gitu. Sebenarnya nggak efektif juga, nggak adil juga. Dulu saya sekolah di SMA Negeri 5, orang Depok 2 boleh. Depok 2 Tengah, ya nggak, orang mana-mana boleh sekolah. Asalkan masih warga Depok gitu. Kalau sekarang kan sesuai kilometer zonasi. Itu nggak fair sebenarnya, kurang kalau menurut saya. Tapi kalau memang sudah ada di setiap kelurahan, itu nggak masalah. Seperti itu. Terkait target suara berapa? Target suara ya bismillah ya, dengan semangat, dengan saya punya keyakinan gitu, di 20.000 suara. Harapannya ya pasti ibu-ibu harus mendukung saya gitu. Karena memang saya berangkat dari kuota perempuan, bagaimana saya mewakili suara perempuan gitu kan. Saya lihat ibu-ibu atau perempuan itu ya dibilang konsisten ya gitu. Kalau udah satu ya satu katanya. Makanya saya fokus di perempuan. Saya fokus di ibu-ibu gitu. Bukan berarti saya tidak fokus di konstituen milenial atau bapak-bapak, tapi memang ada program yang berbeda gitu. Nanti saya juga akan datang ke mereka-mereka dengan program yang berbeda gitu. Kalau sekarang memang saya untuk 2-3 bulan ini saya fokus di ibu-ibunya dulu, di perempuannya dulu. Setelah itu nanti di pertengahan saya akan fokus nih di milenial, di Gen Z gitu, dan bapak-bapaknya gitu. Ada yang mau disampaikan untuk warga Saboci? Ya, jadi khusus warga Saboci ya, harus memilih dari hati gitu. Memilih dari hati dan pikirannya bahwa caleg yang benar-benar mumpuni gitu, caleg yang benar-benar merakyat gitu, harus dipilih. Jangan cuma ya mengatasnamakan bela rakyat, tapi benar-benar terbukti gitu. Dari segi perekonomiannya, dari segi kemapanannya harus dilihat juga. Jangan asal pilih caleg yang juga tidak bekerja gitu. Jadi di sini tuh mau cari uang. Padahal di sini kita jadi dewan itu benar-benar menjembatani seluruh masyarakat gitu. Secara pribadi kita udah oke. Tapi bagaimana sekarang masyarakat nih dengan diwakili kita, masyarakat sekarang lebih gampang, lebih mudah aksesnya dari segi apapun. Mau kita ke pantai biasanya. Mau ya? Iya, tenang, ntar bis gue sewain, lu jajan masing-masing ya. Hah? Siapa, Bu? Dengan Ibu Om Hamidah Nah, tinggal di mana, Bu? di Sawangan Baru, RT 1 RW 5. Bu, terkait tadi kedatangan Ibu Kori ini, gimana sih, Bu, sosok Ibu Kori sendiri? Enak lah selama ini dia merakyat, enak bersatu dengan kita. Nah, cuma nanti kedepannya juga saya harapkan seperti itu ya, seperti sekarang. Ya betul-betul merakyat sama ini kalau saya pelajari gitu. Insya Allah kedepannya dia seperti sekarang juga. Apa yang dia janjikan jangan sekedar muluk-muluk sebelum jadi ya. Nanti juga kalau dia jadi, kalau dia mewakili rakyat, mudah-mudahan insya Allah dia jadi amanah. Terima kasih, Bu ya. Kibar! Kibar!